Selamat datang di project kita, dan pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang susunan dari project kami. Nah, jadi pertama, kita memiliki konfigurator. Konfiguratornya bentuknya dalam JSON. Nah, lalu pada server JS ini, nah ini tak contohin aja konfiguratornya. Nah, ini konfiguratornya. Jadi ini environment, gravity-nya kita berapa, air fraction-nya kita berapa, radiusnya kita, row, color. Nah, bal color ini kita sebetulnya nggak seberapa pakai, soalnya pada akhirnya kita pakai tekstur ternyata. Terus side thickness ini 25, thickness-nya dari papan, row-nya 700, terus color-nya ini pakai sekitar pink ini dari di RGB-nya. Nah, terus selalu room ini kan ada color-nya. Nah, pada akhirnya kita nggak pakai color juga. Pada akhirnya kita pakai tekstur. Nah, terus pada server JS kita menggunakan Express.js dan kita melempar konfigurasi tadi. Mana tadi? Nah, konfigurasinya kita mulai dari, nah ini konfigurasinya kita dapetin JSON di parse untuk kita lempar ke index HTML. Nah, ini kita lempar ke index HTML. Nah, untuk kita simulasi, kita init dulu apa yang kita perlu di main.js ini. Nah, ini kita init semuanya, board in progress dan lain-lain. Inner width, jadi kita udah punya variabelnya di sini. Nah, ini FPS-nya kita 1000 bagi berapa, nanti ada muncul di kanan kiri atas ini. Nah, kita nginit scene, nginit direct like, ambient like, point like, renderer, raycaster. Nah, ini raycasternya nanti saya jelaskan, sama kamera. Nah, ini sudah ada apa namanya, sudah ada variabelnya di sini. Nah, lalu kamera position ini kita juga sudah atur sekitar agak ke belakang dari objek, ya seperti biasa lah ya. Terus is mouse down-nya kita false dulu. Nah, terus kita play. Nah, setelah itu kita init bola, init basic config-nya bola, sama board-nya kita init. Nah, ini saya cuman apa namanya, nge-console gitu ya. Terus lalu kita menjelaskan lagi tentang, sudah kelihatannya di sini. Nah, terus kita masuk ke bola. Nah, tadi kan kita kan init bola. Nah, bolanya itu kita init. Jadi kita kasih volume, mesh-nya 0, acceleration-nya ini diaturkan sama tree, JS-nya, sama velocity-nya juga. Nah, terus radius tadi, kita dapat dari config-nya sini, berapa radiusnya. Terus bal color-nya ini akhirnya nggak diatur di sini. Nah, row-nya ini juga nanti bisa diatur. Nah, terus kan kita kan load tekstur. Nah, teksturnya itu Tree.js itu sudah punya loadernya sendiri. Jadi ini pakai tree.texture loader. Nah, ini ngeload watermelon pattern. Kalau tak cari watermelon patternnya itu di resource ini. Nah, modelnya kayak gini. Nah, terus sampai mana tadi kita? Boleh mana? Ini ya. Oke. Watermelon pattern. Nah, terus kita nge-wrap. Jadi biar kan tadi kan kotak, kita wrap sama objeknya itu tadi. Terus, nah kita kan tadi kan belum buat bolanya. Nah, bolanya kita pakai geometri. Nah, sphere geometri ini apa? Sphere geometri ini bentuk dari bola. Terus ball radius ini kita jari-jarinya berapa dari bola itu. Nah, 32 sama 32 ini apa? 32 sama 32 ini banyak segitiga yang ada di bola itu. Jadi kalau misalnya segitiganya 8, itu nanti bolanya kelihatan kayak bersegi-segi gitu. Nah, kalau 32 ini harusnya lebih halus. Terus sama materialnya ini kita pakai Pong. Shinies 40 ini jadi nanti biar bolanya kita itu bisa ngilap gitu. Nah, terus kita teksturnya kita tadi ngambil dari sini tadi ball texture. Nah, terus objeknya itu kita isi tadi dengan geometri sama materialnya. Oke, terus
Wis kudu ya, Bud. Ayo, Bud. Next, Bud. Oh, sih bentar. Nah, ini kita juga ada objek receive shadow. Nah, receive shadow itu jadi biar bola kita itu kalau kalau kita di atas ada objek lain, itu dia bisa nerima bayangan. Terus objek.cast shadow itu biar objek kita itu juga bisa memberikan bayangan. Misalnya memberikan bayangan ke papan gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, terus ini fisikanya. Oke, untuk cara menjalankan program dari kita, jadi kita perlu buka terminal, new terminal. Nah, ini biasanya ada keluar terminal di sini kalau pakai VS Code. Kalau misalnya kita nggak pakai VS Code, untuk mengeluarkan terminal, kita biasanya pakai Node. Jadi kita pergi ke root folder kita. Nah, ini ya, root folder kita ini klik kanan, shift-nya ditahan, lalu klik kanan. Nah, ini kan nanti ada open command window here. Nah, di sini kita bisa npm start. Nah, ini nanti kita jalankan Node.js-nya. Nah, ini kalau sudah ada, ini tinggal di copy untuk dimasukkan ke browser. Nah, ini. Nah, nanti bisa jalan. Nah, untuk programnya itu, ini kita bisa klik kiri. Klik kiri itu untuk gerakkan papannya. Papannya digerakkan gini ya. Nah, ini papannya digerakkan. Terus klik kanan, ini untuk muter papannya. Klik kanan terus geser gitu untuk muter papannya. Nah, terus di setting ini juga ada gravity control. Seperti yang tadi Budi bilang, kalau misalnya gravitinya diperberat, nah ini dia lebih berat harusnya. Terus kalau misalnya gravitinya dibikin positif, ini dia bisa terbang. Nah ya, oh enggak, berarti tadi ini makin berat ke sini. Nah ini kalau gini makin berat bolanya, gitu. Nah ini ya, dia agak sulit mantulnya, soalnya ini gravitasinya bertambah. Terus ini kita juga bisa atur ball size-nya. Nah, seperti ini. Ball size-nya berubah. Terus lagi kita bisa atur density-nya. Nah, ini density-nya makin nambah. Nah, ini kelihatan kalau makin padat bolanya. Nah, ya, makin susah kan mantul. Gravity-nya diperbesar, density-nya ditambah. Nah, ini bolanya mantulnya makin susah. Oke. Terus tadi ada board sama room buat konfigurasi dia sama kayak ball. Nah, pada yang room ini kan kita kan bikin kayak skybox itu, cuman ya itu sebenarnya cuman uh, ada 5 geometri, jadi kita bikin kubus. Nah, kita bikin kubus tanpa tutup, terus elemen sama kamera kita di dalam kubus gitu, tersebut gitu. Jadi kita kayak kayak berada di dalam kotak kardus. Terus um, saya akan jelaskan buat Recaster. Recaster tadi belum ya? Recaster sudah tadi. Belum, belum, belum. Belum. Oke. Okay. Saya bakal jelasin buat Recaster. Jadi di mouse move. Itu Klik tuh, dengan atas-atas. mouse. Mouse Nah, move. di Recaster ini. Nah, jadi gimana loginya Recaster? Nah, jadi di sini saya sudah siapkan kalkulator TID. Ya, gini. Harusnya ini orang naik lagi. Harusnya ini jadi ya kira-kira beginilah. Ya kurang 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 pas lah. Cuman analoginya seperti gini. Jadi misal layar warna biru ini kursor kita, terus ini layar kita. Terus kita mau melihat ya ginilah kira-kira.
Nah, jadi ini plane ini layar kita. Terus ini posisi kursor kita di titik U ini yang saya pencet. Nah, terus kita mau tahu apakah titik U ini berpotongan sama kubus. Nah, jadi yang kita lakukan kita bikin requester. Jadi dari titik near plane kamera ini. Jadi kamera ini dari terdekat yang bisa dilihat tuh di titik mana. Terus kita tarik requester. Nah, buat requester ini kita tinggal perlu data uh, vektor normal dari kameranya. Jadi kamera loket kemana, jadi kita kan bisa dapat dari posisi mana, loket kemana, kita bisa dapat vektor normal. Tinggal loket dikurangi posisi, terus kita normalize. Nah, akhirnya kita dapat requester. Nah, requester ini kan dia cuma punya satu satu ujung. Satu ujungnya ini di kursor kita, terus dia bakal jalan terus. Nah, terus kita tentuin apakah requester ini dia bakal berpotongan sama objek apa enggak. Kalau misalnya berpotongan, kita bisa dapetin data dia berpotongan di phase mana, dan phase itu normalnya apa, di titik mana gitu, berpotongannya. Oke, terus itu yang pertama. Dan dari register itu, buat ngasih tanda warna biru itu, saya cuma ngakalin pakai bikin lampu aja. Oke, terus setelah register ini, selanjutnya untuk rotasi. Kalau dilihat di project kami kan kita ada banyak pakai rotasi. Nah, pertama mulai dari rotasi bola, terus ada rotasi papan. Waktu saya drag buat dia miring, itu kan dia pakai rotasi. Terus ada untuk rotasi kamera berbeda dengan rotasi objek. Nah, untuk rotasi itu sendiri, saya menggunakan spatial rotation. Jadi kalau dilihat di codingannya, di sini di oh, nah di sini kita ada pakai quaternion buat buat memodelkan spatial rotationnya. Demikian juga buat di boardnya. Ya, ini kita juga pakai quaternion. Nah, terus apa itu spatial rotation? Nah, jadi misal ini objeknya kita ada bounding ball, ya saya istilahkan bounding ball. Jadi ada bola yang mengelilingi objek kita gini, salah. Nah, ini kan kita ada posisi objek. Nah, terus kita mau melakukan spatial rotation. Nah, untuk spatial rotation ini kita tentukan dulu. Pertama vektor vektor rotasi. Jadi misal dia mau rotasi vektor ke sini dan rotasi 30 derajat searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Berarti objeknya bakal berputar ya seperti ini dengan alfanya 30 derajat. Ya cukup jelek tulisannya. Nah, bagaimana melakukan rotasinya? Bagaimana untuk melakukan rotasinya? Nah, untuk melakukan special rotation ini kan kita pakai quaternion. Nah, di quaternion ini ada unsur quaternion ini perluasan dari bilangan kompleks. Jadi ini bilangan di bidang 4. Jadi kan dia ada skalar tambah B kali I. Oke lah, saya ketik aja. Nah, jadi untuk quaternion itu kan kita punya skalarnya A plus itu B kali I tambah C tambah K. Nah, IJK ini sendiri ketiganya itu identitas identitas kompleks. Jadi I kali I sama dengan min 1, C kali C sama dengan min 1, K kali K sama dengan min 1. Dan identitas selanjutnya I kali C sama dengan K
Nah, dari sini kan kita bisa memperluas J kali I dengan min K dan seterusnya. Nah, terus bagaimana untuk melakukan rotasinya? Nah, jadi di sini kan kita pertama punya data vektor rotasi. Vektor rotasinya ini harus vektor normal, jadi harus normalize. Terus sama kedua data sudut. Nah, buat sudut. Terus untuk membangun kuaterniannya kita pakai Q, cos, alpha, tambah sin, angle, dikali. Jadi anggap aja vektor vektor rotasinya itu V. Nah, untuk membangun kuaterniannya bakal jadi seperti ini. Jadi cos angle, sin angle itu bakal jadi skalar, terus V-nya berupa vektor yang sudah dinormalisasi, vektor normal. Terus untuk melakukan rotasinya, buat setiap titik yang ada di objek, misalkan titiknya tuh titik X misalnya. Nah, titik X yang setelah dirotasi, X aksen, itu bakal sama dengan Q dikali X dikali sama Q inverse. Ya, Q inverse. Nah, untuk Q inverse sendiri, kita dapatnya dari mana? Ya, kita cuman ngasih pendamin. Istilahnya kalau di jalan kompleks itu, ya saya lupa. Ya, intinya nih, kalau Q inverse-nya dia tinggal tandanya buat yang dikali sama vektornya itu diganti sama min. Ya, oke, gini. Nah, terus untuk quaternion tuh, kenapa kok saya pilih quaternion? Karena untuk rotasi kan ada 3 cara. Ada 2 cara. Yang pertama pakai Euler angle. Nah, untuk Euler angle tuh lebih sulit untuk dipahami, lebih sulit untuk dibayangkan. Jangan kalau quaternion ini mudah, dan kalau misalnya mau menggabungkan lebih dari satu perputaran, jadi misal objeknya kita ini kita lakukan 2 kali pemutaran. Jadi pemutaran pertama dari pemutaran pertama dan yang kedua itu punya angle dan vektor yang berbeda-beda. Nah, terus buat menggabungkan pemutarannya gimana? Mudah saja. Kita pertama bangun dulu quaternion yang pertama, terus kita bangun quaternion yang kedua, terus kita lakukan perkalian. Nah, kan kalau misalnya dilihat tadi kan quaternion kan punya skalar. Misal nih, quaternion pertama ini G1, A1, B1I, C1C, D1K. Terus quaternion kedua gini. Nah, di sini kita cuma tinggal kalikan kayak dulu di SMP kali pelangi, A1 kali A2, A1 kali B2I, A1 kali C2C, itu terus itu buat IJK yang kedouble-double kayak ada perkalian IJ kita jadiin K, terus JI kita jadiin min K. Terus dari sini ntar kan bisa kita dapetin identitas yang lain kayak K kali I sama dengan J, I kali K sama dengan min J, JI, terus yang terakhir KJ sama dengan JK. Ya, semoga tidak salah itu. I K KJ A kali JJ. Iya, ya. Nah, jadi nanti yang ke double-double bisa kita jabarin pakai identitas yang ini sehingga membentuk satu quaternion baru. Nah, quaternion baru itu diaplikasikan ke semua titik. Nah, titiknya ini kan gimana mengkalikan quaternion dengan vektor. Nah, vektor ini kan bisa direpresentasikan dalam bentuk IJK tadi itu. Misalkan X-nya X1I tambah X2J tambah X3K. Terus tinggal kita kalikan jadi aritmatika sederhana, terus tinggal yang
double itu tadi diganti sama identitas. Nah, itu buat spatial rotation. Terus yang belum dijelasin fisikanya. Untuk fisika mungkin tidak perlu saya jelaskan keseluruhan. Atau saya jelaskan garis besarnya aja. Jadi di sini kan saya pakai classical mechanic. Jadi di classical mechanic ini pertama bola kan pertama ada acceleration. Nah, bola ini acceleration-nya dipengaruhi sama apa? Kalau dia berada di udara, dia dipengaruhi sama gravitasi. Jadi kan kita tadi sudah nyimpen konfigurasi gravitasi dari config kita, dari JSON kita. Nah, terus selama masih di udara, berarti percepatan yang berlaku pada bola kan percepatan gravitasi. Nah, ketika bola bertumbukan sama papan, jadi kalau dia terjadi collision ya, berarti kita bakal ngitung misalnya ini papan dengan kemiringan misalnya papan dengan kemiringan alfa, terus itu ada bola jatuh dari atas, pertumbukan, salah. Tapi kan dia kan ada kan tadi kan percepatan buat energi kan percepatan kali massa. Nah, saya tidak perlu menjabarkan karena ini pantulan dan ini pengaruh momentum, jadi saya cuma perlu dapetin kecepatan dia jatuh waktu dia pertumbukan. Nah, terus dari kecepatan ini kan di sini kan bisa saya jabarkan. Jadi kecepatan yang searah papan sama yang menghadap ke papan. Nah, yang searah papan ini tidak saya apa-apakan, tapi yang menghadap papan ini saya negasikan. Jadi saya pantulkan dan lalu saya kalikan dengan sebuah koefisien elastisitas bahan. Jadi tidak semua energi tabrakan dengan papan itu jadi energi pantul, tapi ada juga yang jadi energi panas. Nah, terus untuk perputaran, jadi di sini. Jadi di sini saya mendapatkan momentum. Oh ya, ini kan ada kasus kalau misalnya papannya lagi digerakin. Nah, kalau papannya lagi digerakin, berarti saya cuma perlu dapat kecepatan sudut dari pergerakan papannya. Jadi dari kecepatan sudut itu nanti saya bisa dapetin kecepatan di titik tumbukannya ini. Nah, begitu udah tahu kecepatannya, berarti kan saya bisa dapetin momentum. Nah, momentum itu nanti saya jumlahin sama momentum bola. Terus pakai hukum kekekalan momentum. Jadi nanti ada kecepatan yang dikembalikan. Terus ya selanjutnya buat rotasinya dia pakai kinematika rotasi. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Ya sederhananya ketika dia pertumbukan atau dia berada di atas papan dengan kemiringan tertentu, ada gesek yang mempengaruhi membuat dia berotasi. Seperti itu. Ya, itu garis besar dari projectnya kita. Nah, lalu saya akan menjelaskan sistem shadingnya. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya shadernya di mana. Nah, kita menerapkan shadernya itu di bayangan. Jadi kalau diperhatikan, kalau bola ini kalau bayangan ini kalau bayangan jatuh ini jaraknya agak jauh dari bendanya, dia akan kelihatan lebih ngeblur di pinggirannya. Sedangkan kalau bayangan jatuhnya lebih dekat ke bolanya, bayangannya akan kelihatan lebih tajam, nggak ngeblur. Nah, bagaimana sistem shadernya ini berjalan. Nah, jadi di sini kita pakai
adaptive adaptive sampling. Jadi di sini kita bikin Poisson sampling. Jadi di Poisson sampling kalau kita pakai teknik adaptif ya. Jadi kan kita kan pertama kita gini deh. Aku misalkan ini papannya, terus ini lampu, ini pusat cahaya, terus ini bola. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ini bola, yang biru ini bola, terus yang kuning ini lampu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada daerah di bagian dalam. Saya kasih tanda abu-abu. Ini saya ini penumbra, bagian penumbra bayangan. Terus ini limit dari bayangan itu sendiri. Nah, dari penumbra bayangan dia semakin ke tepi, dia akan semakin menghilang kekuatan kehitamannya, tingkat kehitaman bayangannya. Nah, di sini buat ngakalinnya saya pakai Poisson sampling. Jadi di Poisson sampling kan dengan teknik adaptifnya ya, kita bisa nyari dulu penumbra di dalamnya. Jadi setelah dapat penumbra di dalamnya, terus kita dapat limit luarnya, terus kita bisa melakukan sampling, Poisson sampling. Jadi kita kan bakal naruh titik-titik, kita bakal ngerandom titik-titik, semakin jauh jarak antar titik harus semakin jauh. Semakin dekat dengan penumbra, jarak antar titik harus semakin dekat. Nah, tapi kalau kita melakukannya ngerandom kayak gitu terus-terusan, buat real time computation itu tentu memberatkan. Jadi saya ngakalinya dengan cara yang lain. Jadi pertama kita dapat penumbra. Nah, di sini ada step angle sama radius step. Jadi pertama aku ngerandom buat nyari satu titik di titik penumbra ini. Terus titik selanjutnya saya nyari masih dengan step kecil, dengan berputar gini. Terus makin lama makin jauh makin besar. Ya tangan saya capek kalau harus nitik-nitik terus. 16. Intinya makin makin jauh jaraknya dengan pusat, dia jarak antar titik akan makin besar. Ya kira-kira seperti ini lah yang dilakukan. Nah dengan demikian kita bisa ngedapetin manipulasi bayangannya, jadi lebih bagus. Nah itu terus di sini ada kita bisa function buat nyari penumbra size. Jadi kira-kira begitu yang dilakukan shader kami, nyari penumbra size, terus kita lakukan Poisson sampling hingga sampai ke tepi luaran. Kelihatannya sudah semua. Terus ini tadi udah di demoin ya. Belum. Nah, Halo jadi Mar. kita punya yang namanya restart simulation. Nah, kalau restart simulation itu nanti bolanya kembali ke titik awal. Nah, terus ini juga bisa di pause. Coba di pause. Coba. Nah, ini kan di pause. Nah, kalau di pause itu nanti kita bisa rotate kameranya, tapi objeknya sama papannya nggak bisa kita gerakkan ya. Terus bisa juga kita settings dari ukuran bolanya. Nah, ini ukuran bolanya kita settings. Nah, ini kalau dia makin besar. Nah, terus kalau kita menyeting bola, kita harus restart simulation ya. Nah, ini bolanya makin besar. Ya, seperti itu garis besar dari project kita. Mungkin kalau Kita ada yang juga bisa ditanya, hah? kita juga bisa atur massa jenis dari bola sama gravitasi lingkungan. Jadi ini kalau misalnya iseng ya, gravitasinya dijadikan positif, berarti kan dia bolanya kan bakal terbang ke atas. Terlalu kecil. Energinya terlalu kecil. Nah, bolanya terbang ke atas. Kalau gravitasinya pelan, bolanya jatuh lebih lama. Gitu. Terus ini kredit
kita berdua sebagai kreator, terus saya juga mau mention beberapa orang yang saya tanya-tanyain. Ada Pak Novan, terus Kak Nathan, sama sumber belajar fisikanya di MIT OCW. Terus model kita pakai 3JS dari tadi itu 3JS, terus pada interface kita pakai Bootstrap. Ya itu dari project kita. Ya, terima kasih sudah menonton.